mari kita wujudkan sifat-sifat dan nama-nama Allah dalam diri kita. Allah yang penyayang, Allah yang pemaaf, Allah yang adil, dan lain sebagainya. Jadi mari kita bentuk, kalau istilahnya orang sufi itu Kalau kita bisa mewujudkan ini, itulah dia ahsanu taqwim, ciptaan terbaik, makhluk terbaik. Jadi kita jadi tajallinya Allah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Lanjut. Beliau juga punya konsep insan kamil. Jadi insan kamil itu cirinya 4. Parameternya 5. Insan kamil yang pertama, dia adalah tajalli ilahi. Kalau kita ingin nyampe ke makom insan kamil, mari kita wujudkan sifat-sifat dan nama-nama Allah dalam diri kita. Allah yang penyayang, Allah yang pemaaf, Allah yang adil, dan lain sebagainya. Jadi mari kita bentuk, kalau istilahnya orang sufi itu takhollak bi ahlakillah. Kalau kita bisa mewujudkan ini, itulah dia ahsanu taqwim, ciptaan terbaik, makhluk terbaik. Jadi kita jadi tajallinya Allah. Yang kedua, insan kamil itu al-kaun al-jami', mikrokosmos, semesta seutuhnya. Dalam diri kita ini ada unsur-unsur semesta seutuhnya. Makanya orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Karena dengan mengenal dirinya, dia mengenali alam semesta seutuhnya, yang otomatis dia akan kenal adanya Tuhan. Jadi al-kaun al-jami'. Jadi manusia itu bisa jadi cerminan Tuhan, juga jadi cerminan alam semesta. Makanya beliau menafsirkan laisa kamislihi syai'un, itu agak berbeda. Kalau biasanya orang menerjemahkan tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Kalau beliau laisa, tidak ada ka seperti mislihi. Mislihi itu semisalnya Allah. Arahnya kemana? Ke manusia. Jadi manusia itu istimewa. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai, yang serupa dengannya. Jadi karena manusia bisa jadi misalnya Allah. Ini cara pemaknaan ya, versi isyarat tadi. Kita ini istimewa karena kita bisa jadi cerminannya Allah, sekaligus bisa menjadi unsur-unsur semesta, mikrokosmos dalam diri kita. Makanya laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang bisa menyamai, yang mirip dengan Allah. Misalnya, yang mirip dengan Allah siapa? Manusia. Kemudian yang ketiga, bersatunya syariat dan hakikat. Kalau ini jelas ya. Yang keempat, akhlaknya mulia, jiwanya bersih. Yang kelima, teladan utamanya Rasulullah. Jadi insan kamil itu tajalli ilahi, mikrokosmos, ya syariat, ya hakikat,
akhlaknya mulia, jiwanya bersih, teladannya Nabi Muhammad. Nah, inilah insan kamil. Insya Allah kita belum nyampe ke sana. Ya, kita sedang menuju ke sana. Pelan-pelan ya, semoga serius. Paling tidak kita awali dari akhlak, kita awali dari kebersihan jiwa. Mari kita mulai memperbanyak meneladani Rasulullah. Ya syariat, ya hakikat. Jangan syariat saja kita kehilangan hakikat. Jangan hakikat saja kita kehilangan wadahnya syariat. Dua-duanya penting. Isi ya penting, bungkusnya ya penting. Kalau ada sesuatu tidak ada bungkusnya, itu ya nilainya jatuhnya banyak. Kalian lihat makanan kok di luar terus tidak ada wadahnya apa-apa, itu kan nilainya jauh. Kalau ada wadahnya, kita berani ngambil. Nah, itu syariat harus nyambung dengan hakikat. Lanjut. Lawannya insan kamil apa? Menurut Syekh Abdul Qadir, Dajjal. Oh, ini sampai Dajjal kita hari ini ya. Tapi beliau punya definisi sendiri tentang Dajjal itu. Kalau insan kamil tajalli ilahi, kalau Dajjal itu adzillul munharif. Tajalli ilahi, manifestasi ketuhanan. Adzillul munharif itu bayangan, munharif itu menyimpang. Jadi Dajjal itu ya sebenarnya makhluknya Allah, ya manusia seperti kita, tapi yang menyimpang. Dia yang sepenuhnya bergerak dalam ilusi, yang serakah dan memalsukan ketuhanan. Coba kita lihat ya, cirinya apa? Ini nyambung dengan konsep syariat hakikat tadi. Siapa Dajjal? Dajjal itu orang yang ngaku makomnya tinggi secara batin, tapi melanggar syariat. Nah, saya tidak tahu di bayanganmu munculnya siapa. Oh, yang kemarin viral itu ya film Walid itu ya. Jadi ngakunya makomnya tinggi, tapi melanggar syariat. Ngaku sebagai wali kutub. Bahkan aku ini mewakili Tuhan dan lain sebagainya. Ini istilah ngaku saja itu problematik sudah. Kalau ada orang tiba-tiba, saya ini wali loh, kamu jangan macam-macam, itu ya problematik sudah. Kalau ada yang ngaku-ngaku, hati-hati. Ini mungkin konteksnya itu ya, beliau hati-hati ini. Ini ciri-cirinya ini. Yang ketiga, menunjukkan karomah-karomah sebagai alat untuk menaklukkan kita, menguasai kita. Saya bisa ini loh, saya bisa itu loh, kamu bisa apa? Ini tentu saja untuk hal-hal yang negatif. Kalau para wali yang sejati, ya, karomah itu seperti saya bilang tadi, anugerah dari Allah untuk kepentingan-kepentingan yang sesuai, yang positif. Dan tidak bisa dipamerkan. Karomah kok dipamerkan itu ya kemungkinan bukan. Jadi tidak mungkin Allah itu iseng. Coba, tidak mempan lu saya. Karomah ini tidak mungkin bisa dipamerkan. Karomah itu sesuai kebutuhan. Kalau Allah merasa saatnya dia bisa, ya bisa. Nabi Musa itu tongkatnya bisa membelah laut, itu ya seizin Allah saja. Pada saatnya sesuai kebutuhan. Mungkin tongkat itu masih ada, kalian nemu tongkat itu terus, wah ini tongkatnya Nabi Musa, ini ya kamu pukulkan, ya tidak akan membelah laut. Kecuali seizin Allah. Jadi tidak mungkin dipamerkan. Kan tidak ada cerita Nabi Musa itu, Pak. Coba lihat ya. Nah, belah toh. Loh, baliklah. Kan tidak bisa begitu. Jadi tidak bisa
tongkat versi beta dicoba dulu terus dianu lagi, tidak ada. Ya pada saatnya pukulkan tongkatmu ya dipukulkan terbelah, tapi tidak bisa iseng. Maka orang yang memamerkan keistimewaannya, karomahnya, untuk kemudian bisa mendominasi, menguasai kita, perlu kita hati-hati. Atau menyesatkan umat dengan tafsir yang liar. Tafsir yang tanpa adat, tidak peduli isyarat. Hanya mengandalkan kepentingan-kepentingannya saja. Kemudian juga menuntut untuk disembah atau ditaati mutlak. Kalau ada yang bilang, aku mesti benar ya, kalian tidak boleh bantah aku loh ya. Kalian harus sudah mulai hati-hati. Ini watak-watak ini ada. Jadi orang pintar, orang alim yang tidak rendah hati. Ini juga harus hati-hati. Minta dipatuhi mutlak. Bahwa kalian patuh tidak masalah. Tapi yang masalah, dia yang minta kalian patuhlah sepenuhnya padanya. Ini problem. Jadi harus rendah hati. Wong Rasulullah bilang, misalnya ya begini, la tusayyiduni, jangan kamu sayyidkan aku. Itu memang Rasulullah rendah hati. Tapi kitanya menghormati beliau dengan ya sayyidi, ya Rasulullah, tidak masalah. Kan tidak mungkin Rasulullah terus rajakan saya ya, sayyidkan saya. Itu kesombongan, rasa tinggi. Jadi gurunya rendah hati, muridnya beradab. Ini kombinasi yang pas. Jangan gurunya sombong, muridnya banggang. Tidak nyambung nanti. Oke ya. Nah, terus beliau juga menjelaskan, menjadikan doktrin wahdatul wujud sebagai legitimasi untuk lepas dari hukum Allah. Padahal menurut beliau, wahdatul wujud yang sejati membawa pada kehambaan diri, bukan pengkultusan diri. Jadi kalau pakai istilah Jawa ada manunggaling kawula Gusti, itu harusnya efeknya menyadarkan kita bahwa kita ini hanya kawula. Bukan membawa kita pada berarti aku juga Gusti dong. Nah, bukan itu maunya. Jadi wahdatul wujud itu membawa pada pemahaman kehambaan, bukan pengkultusan. Bahkan ini yang terakhir, ini paling dajjal ini. Memelintir makna segala sesuatu adalah Allah dalam wahdatul wujud untuk membenarkan nafsu dan kebebasan tanpa batas. Jadi dijadikan landasan melakukan perbuatan tercela. Nah, kalau sudah takdirnya begini mau apa? Kalau sudah ini menjadikan landasan untuk melakukan ketercelaan. Inilah ciri-cirinya Dajjal. Menurut beliau, Dajjal bahayanya apa? Membuat masyarakat jadi fatalistik. Tidak mau berikhtiar, berusaha, berpikir, semua dipasrahkan saja pada walinya. Merusak citra tasawuf, sehingga membuat orang benci sufi sampai ada yang menyesat-nyesatkan tasawuf. Tanpa paham duduk persoalannya. Terus mengabaikan akal dan ilmu. Akhirnya Islam tidak berkembang. Kemudian melemahkan ikhtiar, jihad, amanah sosial. Karena hanya diajari pasrah pada karomah. Ini bahayanya tadi, watak Dajjal tadi. Penangkalnya apa? Penangkalnya ada 4. Yang pertama, syariat yang memagari hakikat. Syariat penting tapi bungkus hakikat juga harus ada. Hakikat penting tapi syariat juga jangan ditinggalkan.
Yang kedua, adab dan tawadhu, akhlak dihidupkan, ilmu dan akal sehat dijalankan, cahaya kenabian dilanjutkan. Jadi bagaimana kita berakhlak, berilmu, beradab, bersyariat, kemudian berkontribusi secara sosial, menyumbangkan kebaikan untuk masyarakat. Ini nanti yang bisa menangkal hal-hal negatif dari para dajjal, kata beliau. Jadi ini konsep, tadi ada beberapa konsep ya. Ada konsep tentang Al-Quran, tafsir, kemudian tentang wahdatul wujud, tentang insan kamil, kemudian tentang dajjal. Ada lagi konsep beliau namanya istiqdad. Istiqdad itu ketika seseorang, kesiapan diri seseorang untuk jadi cerminannya Tuhan. Ini ada kata dikutip dari Syekh Junaid, air itu tidak berwarna, tapi dia tampak seperti wadahnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jazairi juga bilang, Tuhan tidak berwujud gambar, tetapi memantul dalam insan kamil sesuai ruh dan akal mereka. Jadi kita ini sebenarnya punya pakem sendiri. Istiqdad itu kesiapan jiwa kita untuk menampilkan tajallinya Allah, menampilkan unsur ilahiyah dalam diri kita. Dia menampilkan itu dengan akhlak, dengan adab, dengan ilmu dan lain sebagainya. Yang itu setiap orang sudah ada cetakannya masing-masing. Ini namanya istiqdad. Masing-masing kita istiqdadnya tidak sama. Misalnya saya, mungkin diri saya saat ini dipakai oleh Allah untuk menampakkan cahayanya melalui jalur filsafat. Sebagai dosen. Bukan sebagai wali, bukan sebagai pejabat, bukan sebagai, tapi sebagai dosen. Ini pola istiqdad saya, kesiapan jiwa saya, apalagi bentuk rohani saya. Itu nanti kalau kita baca misalnya kitab Hikam, di situ kan disebut ada orang itu yang oleh Allah ditakdir tajrid, ada yang ditakdir asbab. Yang ditakdiri tajrid ini seperti para wali, yang ditakdiri asbab seperti kita. Ini tidak ada hubungannya mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Allah nakdir kita jadi orang biasa yang bekerja, yang beraktivitas, ya berarti lewat jalur itulah kita mendekat pada Allah, menampakkan cahayanya melalui pola hidup kita yang sudah ditakdir oleh Allah. Kalian jadi mahasiswa, tampakkanlah keagungan Allah lewat kemahasiswaanmu. Jadilah mahasiswa yang jujur. Jadi orang terus kagum, ya Allah, anak ini jujur sekali ya, anak ini adil sekali ya, anak ini penyayang sekali ya. Kamu sedang menampakkan cahayanya Allah, tajallinya Allah lewat dirimu sebagai mahasiswa. Mungkin orang tuamu sebagai petani. Petani ini ya tulus sekali ya. Ketulusan itu kan akhlakullah. Inilah yang disebut istiqdad. Jadi kesiapan. Jadi tidak harus semuanya jadi wali. Nanti kamu pertandingan jalan di atas air. Pertandingan terbang. Jadi ngono, jadi lucu. Tidak begitu. Maka terimalah ketetapan Allah atas dirimu dan lakukan sebaik mungkin di posisimu untuk menampakkan cahayanya. Lewat jalur itulah kalian akan mendapatkan ridhonya. Jadi di posisi manapun kalian sekarang itu kan ketetapannya Allah.
Jangan disesali, jangan dikeluhkan. Jalankan sebaik yang kalian mampu di posisimu itu. Disitulah nanti kalian akan bisa menangkap cahayanya Allah bertajalli. Oke. Nah, implikasinya apa istiqdat itu? Yang pertama, spiritualitas itu tidak seragam. Setiap orang makomnya beda-beda. Tidak harus kita merasa lebih rendah atau lebih tinggi. Kebetulan saja casting saya malam hari ini jadi yang ngajari kalian, kalian yang diajar. Tapi siapa lebih mulia kita tidak tahu. Sopo ngerti saya yang di depan ini ternyata sombongnya lebih besar. Sementara kamu tawaduknya lebih tinggi, kalian lebih mulia. Jadi jangan merasa posisimu itu anugerah Allah yang tidak patut disyukuri karena kamu pinginnya jadi pejabat malah jadi orang biasa. Tidak itu. Allah lebih melihat di posisimu yang dianugerahkannya itu bagaimana engkau bisa tadi menampakkan asma dan sifatnya Allah. Nah, kemudian yang kedua kalau si Abdul Qadir juga dengan konsep istiqdat ini beliau ingin mengkritik orang-orang yang senangnya mengklaim makrifat atau kasyaf tanpa ada istiqdat yang sejati, tanpa melihat kesiapan rohaninya. Karena memang mungkin di masyarakat kita, termasuk di Indonesia, itu kan hal-hal seperti kewalian, karomah itu kan luar biasa. Sehingga kadang-kadang menggoda orang untuk menggunakan wacana ini. Tiba-tiba bilang, saya karomah loh ya. Saya tadi malam dapat kasyaf dari Allah bahwa itu kan terus, kamu kalau ada orang bilang gini kan terus agak gentar-gentar gimana gitu. Nek kualat piye dibantah itu. Kalau enggak ya gimana, kan kita begitu. Padahal kata Syekh Abdul Qadir, ya setiap orang ada istiqdatnya sendiri. Kalian enggak harus ngaku-ngaku kasyaf kalau memang enggak kasyaf. Tidak apa-apa kalian memahami makna sejauh yang kalian mampu saja. Yang ketiga, implikasi istiqdat itu adalah kerendahan hati. Jadi orang yang sadar ini tidak mungkin sombong. Yang wali juga tidak sombong, apalagi kita yang orang biasa. Kita sadar bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan sebenarnya sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Allah lewat istiqdat tadi. Jadi segala capaian spiritual kita itu sebenarnya Allah dulu sudah menyiapkannya. Seperti kisahnya Robi'ah yang sering sekali saya kutip itu loh. Ketika ada sahabatnya tanya, wahai Robi'ah, kalau saya bertobat, apa Allah mengampuniku? Jawabannya Robi'ah, kalimatmu terbalik. Kalau Allah mengampunimu, maka engkau akan bertobat. Karena apa? Terbukanya hatimu untuk bertobat itu ya siapa lagi yang melakukan kalau bukan Allah? Hatimu dibuka oleh Allah, maka kamu terus tergerak untuk bertobat. Dan dengan tobat itu kan kamu diampuni. Padahal yang tadi menggerakkan hatimu Allah, berarti ya sebelumnya Allah sudah mengampunimu. Kalau Allah mengampunimu, maka engkau akan bertobat. Ini cara berpikir istiqdat. Allah yang sudah menyiapkanmu sebelumnya. Maka yang kita lakukan apa? Lakukan yang terbaik yang kita mampu untuk mentransmisikan cahayanya. Dengan cara tadi, takholak bi ahlakillah. Di posisi kita masing-masing. Jadi yang mahasiswa jadi mahasiswa yang baik, yang ABG jadi ABG yang baik, yang mahasiswa jadi mahasiswa yang baik, sebaik yang kita mampu. Baik, satu lagi mungkin ya, untuk menggambarkan bagaimana konsep neosufismenya.
Ada satu kutipan menarik menurut saya. Kalimat beliau. Ada 2 jenis kematian, yaitu kematian yang tak terelakkan dan dialami oleh semua makhluk, dan kematian yang bersifat sukarela dan hanya dialami oleh sebagian orang saja. Jenis kematian kedua inilah yang diperintahkan kepada kita oleh Rasulullah dalam sabdanya, matilah sebelum kamu mati. Kebangkitan terjadi bagi siapapun yang mengalami kematian sukarela ini. Segala urusannya kembali pada Allah dan menjadi satu. Dia telah kembali pada Allah dan melihatnya melaluinya. Sebagaimana sabda Nabi, aku melihat Tuhanku melalui Tuhanku. Ini ada beberapa hadis yang dikutip oleh beliau ya. Beliau ingin menjelaskan begini loh. Kita ini berhadapan dengan 2 kematian. Yang pertama kematian alamiah, mautul hissi. Yang kedua kematian maknawi, mautul maknawi. Kadang-kadang menerjemahkan kematian pilihan, sukarela. Kalau mautul hissi tidak perlu dibahas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu kematian yang pasti kita temui setiap orang. Tapi kalau yang kedua, kematian maknawi, ini sangat disarankan kita memilihnya. Kematian maknawi itu apa? Mematikan ego, mematikan keinginan duniawi, mematikan sifat-sifat tercela. Hasilnya kematian maknawi itu apa? Fana. Fana itu hilangnya kesadaran ego atau aku dalam kehadiran Tuhan. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Ini yang judulnya saya pakai di buku yang filsafat Jawa itu. Jadi hakikatnya mati sebelum mati itu maut maknawi. Kita matikan hawa nafsu, kita matikan ego, kita matikan keinginan duniawi, kita matikan keinginan-keinginan tercela. Kalau yang itu semua sudah mati, maka kita akan fana. Fana itu berubahnya kesadaran egoistik menjadi kesadaran ilahiyah. Itulah bako. Jadi bako itu setelah kita meninggalkan kesadaran lama yang penuh nafsu, ego, keinginan duniawi. Kalau ini sudah mati, kita sekarang akan tinggal di kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah itu apa? Kita melakukan apapun, melihat, mendengar, beraktivitas, itu dengan kesadaran ketuhanan. Jadi yang diinginkan dan diridhoi Tuhan, itulah yang kita inginkan. Ini orang yang berkesadaran ilahiyah. Allah melarang kita melakukan hal negatif ini, dan kita juga otomatis tidak tertarik dengan hal negatif itu. Ini namanya orang dengan kesadaran ilahiyah. Jadi dia tidak lagi memaksa dirinya untuk menuju kebaikan karena secara otomatis dia tergerak menuju kebaikan. Inilah yang nanti ada analogi kalau aku berjalan, kakinya adalah kakinya Allah. Kalau tangannya bergerak, ya yang menggerakkan Allah. Kalau yang melihat, penglihatannya adalah Allah. Kenapa? Di situ terjadi pertemuan antara keinginanku dan keinginannya Allah yang sekarang jadi satu sudah. Jadi ketika hawa nafsu, hasrat, keinginan duniawi kita sisihkan, sekarang semuanya jadi satu. Nah, inilah nanti yang disebut aku melihat Tuhanku melalui Tuhanku.
memahami Allah, ini yang disebut ma'rifatnya, dengan cara melihat diri sendiri. Karena pengetahuan itu hadir dalam diri kita sendiri. Dan segala sesuatu ya semuanya berasal menuju dan melalui Allah. Inilah nanti kematian kedua, kematian dalam hidup. Orang Jawa menyebutnya mati sak jeruning urip. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Jadi mati sak jeruning urip itu bukan bunuh diri, tapi mematikan nafsu yang negatif, mematikan keinginan duniawi yang merusak yang ada dalam diri kita, mematikan sifat-sifat tercela. Dengan inilah nanti kita pada akhirnya bisa ganti makom. Jadi setelah mati kita kan fana. Namanya lenyapnya kesadaran egoistik. Nah, kita sekarang pindah ke kesadaran ilahiyah. Itulah bako. Ketika kita memutuskan segala sesuatu, pertimbangan pertamanya adalah Allah. Bukan lagi kesenangan kita, bukan lagi hasrat hawa nafsu ego kita, tapi yang jadi pertimbangan pertama adalah Allah saja. Ini orang yang dengan kesadaran ilahiyah. Seandainya ngajinya saya akhiri sekarang, kira-kira Allah ridho enggak ya? Nah, itu kesadaran ilahiyah. Jadi, insya Allah Allah ridho, kalian yang enggak ridho. Sudah jam 10 masalahnya. Baik, saya kira itu ya. Semoga bisa tergambarkan bagaimana kita hidup secara sufistik tapi sekaligus aktif. Kalau kita lihat secara konseptual dari Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ini kan konsepnya masih seperti konsep-konsep sufistik Ibnu Arabi dan lain-lain. Tapi ternyata tidak fatalistik. Beliau ya pejuang, beliau juga aktivis, beliau juga aktivitas perdamaiannya luar biasa sampai meninggalnya. Jadi ternyata beliau sendiri sudah jadi hujjah, sudah jadi bukti bahwa tasawuf itu tidak selalu lari dari dunia, uzlah yang nyepi, yang tidak peduli urusan sehari-hari. Baik, sudah kurang lebih 2 jam kita membahas beliau. Semoga ada yang nyantol sedikit banyak. Semoga ada manfaatnya, meskipun manfaat itu dalam bentuk ngantuk dan pengen tidur. Itu pun barokah anugerah yang luar biasa dari Allah. Daripada kamu tersiksa, wah saya masih levelnya rendah Pak, terus jadi tidak bersyukur, ngantuk juga termasuk anugerah. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan Badi'uz Zaman Said Nursi. Dengan Neosufisme versi beliau. Untuk malam hari ini kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.